Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucinanda Muarnisa dengan NIM 20234104 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video ini saya akan memenuhi nilai akhir semester mata kuliah Manajemen Koleksi. Materi yang saya bahas yaitu tentang kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, konsep dasar kebijakan. Kebijakan adalah seperangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum. Kebijakan dalam sebuah organisasi dapat dilakukan untuk, yang pertama, menangani masalah yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, sebagai panduan setiap orang pembuatan keputusan. Yang ketiga, memastikan konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, menjadi panduan dalam menangani masalah-masalah yang aktual. Yang kelima, menjelaskan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang keenam, membuat komitmen dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh, memenuhi hak-hak staf. Definisi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. Mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilahan, dan pengadaan bahan pustaka. Asas-asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu kerelevanan. Yang termasuk kerelevanan adalah koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan. Tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholder. Yang kedua, pustakaan aware dan mampu mengantisipasi perkembangan pemustaka. Asas yang kedua yaitu focus on user. Yang dimaksud dengan focus on user adalah pengembangan koleksi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemustaka. Tiap jenis perpustakaan mempunyai karakter pemustaka yang berbeda pola kebutuhan informasinya. Pustakawan mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka dalam populasi yang dilayani. Asas yang ketiga yaitu kelengkapan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan pemustaka. Pustakawan mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka. Perpustakaan menjadi andalan pemustaka. Asas yang keempat yaitu kemuktahiran. Yang dimaksud dengan kemuktahiran, koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan pustaka yang menjadi koleksi. Dana rutin diperlukan untuk mengadakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Jumlahnya cukup besar, mengingat semakin tinggi harga bahan pustaka yang beredar di pasaran. Asas yang terakhir yaitu kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan atau pimpinan pemegang lembaga penaungan, tokoh masyarakat, guru. Kerjasama yang baik akan menghasilkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Informasi utama dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pemustaka perubahan kebutuhannya. Yang ketiga, sumber-sumber informasi lain. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dan mengalokasikan sumber dana. Yang kedua, perlu diketahui lebih dulu profil koleksi perpustakaan.
bidang ilmu apa yang harus dapat diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda pengadaannya. Yang ketiga, untuk itu perpustakaan harus dapat menentukan skala prioritas pengadaannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Yang pertama, proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi memerlukan komunikasi dengan stakeholder dan diharapkan berlangsung secara kontinu. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi akan memberitahu pada stakeholder apa cakupan koleksi perpustakaan, ciri koleksi yang telah ada, dan rencana untuk pengembangan selanjutnya. Yang ketiga, apabila perpustakaan tidak akan mengembangkan semua bidang ilmu yang dicakup secara merata, maka harus dibuat pernyataan sebagai penjelasan kemudian disebarluaskan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dijadikan sebagai dokumen pegangan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak internal. Dengan adanya kebijakan, perpustakaan bekerja lebih terarah karena sasaran jelas dan dana dimanfaatkan dengan lebih bijaksana. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, menghindari pemilihan koleksi yang sama juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Manfaat kebijakan pengembangan koleksi. Menurut Gorman dan Howes tahun 1991, yaitu yang pertama, staf perpustakaan mengetahui dan berkomitmen dengan tujuan perpustakaan, membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka jangka pendek atau jangka panjang, dan untuk membantu penyusunan skala prioritas alokasi dana. Yang kedua, membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua stakeholder, baik saat itu ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, membantu membuat standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan koleksi. Yang keempat, menginformasikan pengguna, staf, dan perpustakaan lainnya mengenai cakupan koleksi yang ada dan memfasilitasi koordinasi dalam melakukan pengembangan koleksi antar institusi. Yang kelima, membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. Yang keenam, sebagai alat untuk melatih staf baru. Yang ketujuh, membantu menjamin keberlangsungan koleksi secara berkelanjutan antara satu staf dengan staf yang lain. Itulah dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.